Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2, mata kuliah pengetahuan lingkungan, Teknik Elektro D3, Universitas Riau akan mempresentasikan mengenai limbah domestik dan sanitasi. Kelompok 2 sendiri beranggotakan Suci Nurul Huda, M. Hajrite, T. Muhammad Hafiz, dan Kawarismi Al-Asyari. Yang pertama, pengertian limbah domestik. Berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa suatu usaha dan garing atau kegiatan. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Kemudian menurut Cobanoglu 1979 dalam Suhartono 2009, limbah domestik adalah limbah yang dibuang dari pemukiman penduduk, pasar, dan pertokoan serta perkantoran yang merupakan sumber utama pencemaran di perairan pantai. Kemudian klasifikasi limbah domestik. Yang pertama berdasarkan bentuk fisik, terbagi atas 3, yaitu limbah cair, limbah padat atau sampah, dan limbah gas. Limbah cair contohnya adalah buangan dari toilet, air cuci, air kamar mandi. Sedangkan limbah padat contohnya adalah sampah sisa makanan, bungkus atau kemasan, kantong plastik, botol bekas. Limbah gas contohnya adalah asap dari kompor minyak, asap dari tungku, asap dari pembakaran sampah, dan bau dari kakus. Kemudian klasifikasi limbah domestik berdasarkan sumbernya, terbagi atas 2, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Limbah organik bersumber dari kotoran tinja, seperti tinja, kemudian sisa sayuran dan makanan. Kemudian limbah non-organik atau anorganik adalah limbah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun limbah hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Limbah anorganik dapat berupa plastik, kertas, dan bahan-bahan kimia yang dapat diakibatkan oleh penggunaan deterjen, sampo, sabun, dan penggunaan bahan kimia lainnya. Dampak limbah domestik bagi kesehatan manusia. Pembuangan limbah sembarangan dapat mengganggu kesehatan manusia. Contoh penyakit yang dapat diakibat oleh pengolah limbah yang tidak baik yaitu dapat menyebabkan timbul jamur pada kulit kudis maupun kurap. 2. Dapat menimbulkan infeksi cacing pita, hal yang dapat berasal dari daging hewan ternak yang dikonsumsi. Cacing pita dapat masuk ke dalam pencernaan hewan ternak melalui makanan yang kurang layak seperti sisa makanan. 3. Dapat berakibat pada kehilangan nyawa seseorang. Hal ini sempat terjadi di Jepang. Kira-kira ada 40.000 orang yang meninggal akibat mengonsumsi ikan terkontaminasi raksa yang berasal dari limbah pembuangan pabrik baterai dan aki. 4. Penyebaran virus yang berasal dari sampah yang tidak diolah dengan benar jika tercampur dengan sumber air digunakan untuk air minum sehari-hari dapat menyebabkan timbulnya penyakit diare, tifus, bahkan demam berdarah. Dampak limbah domestik bagi lingkungan. Berikut ini contoh dampak pengolahan limbah yang tidak baik bagi lingkungan, yaitu ikan dan berbagai organisme air dapat mati atau bahkan punah. Hal ini nantinya akan menyebabkan masalah pada ekosistem. Limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir jika hujan turun dengan intensitas tinggi. Hal ini akan memberikan dampak buruk terhadap jalan, jembatan, tol, dan berbagai sektor lainnya. Pengolah limbah yang kurang baik juga akan menyebabkan lingkungan kurang nyaman
ditinggali karena bau tidak sedap serta tumbukan sampah yang tersebar di mana-mana. Limbah yang dibuang di dalam air dapat menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana, dapat membahayakan. Limbah industri yang mengandung logam, minyak, dan zat lainnya dapat mengurangi kandungan oksigen dalam air sehingga mengganggu ekosistem dalam air. Limbah cair yang masuk ke sungai dapat membuang pencemaran pada air yang mengandung banyak virus penyakit. Sanitasi. Penanggulangan dampak limbah domestik dapat dilakukan dengan cara sanitasi. Sanitasi adalah perilaku dengan sengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan dengan kotoran dan bahan buangan yang berbahaya. Sanitasi yang kedua, definisi lain dari sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sementara beberapa definisi lainnya menitik beratnya pada pemutusan mata rantai kerumunan dari sumber penularannya. Definisi sanitasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO adalah sebagai berikut. Sanitation pada umumnya merujuk kepada penyediaan saran dan pelayanan pembuangan limbah kotor manusia seperti urin dan fesis. Istilah sanitation atau yang disebut juga sanitasi juga mengacu pada pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah cair. Sanitasi tersebut termasuk di dalam prasarana teknologi. Sistem pengelolaan sampah, sistem drainase atau yang disebut juga dengan pengelolaan limbah air hujan. Selanjutnya terdapat hubungan yang erat antara sanitasi dan kesehatan. Sarana dan prasarana sanitasi yang tidak cukup dapat berpengaruh pada penyebaran penyakit seperti diare dan kolera melalui beberapa jalur penularan yang dikenal dengan 5F. Jalur penularan tersebut adalah dari fesis atau kotoran manusia. Yang pertama, air atau cairan. Yang kedua tuh tanah, yang ketiga lalat, yang keempat tangan, dan yang kelima makanan. Contoh kasusnya yaitu dampak pencemaran limbah domestik terhadap kualitas air sungai di Yogyakarta oleh Dia Respati, Suryo Sumenar, Nurul Khotimah, dan Mawanti Widyastuti. Kota Yogyakarta dilintasi oleh 3 sungai, yaitu Sungai Gajah Wong, Kode, dan Winongo. Kota Yogyakarta sebagai pusat perekonomian dengan penduduk padat tidak lepas dari masalah pencemaran air sungai karena adanya masukan bahan pencemaran, salah satunya berupa limbah domestik. Pencemaran ini bertujuan untuk mengetahui 1. Dampak yang ditimbulkan pada kualitas air sungai di Yogyakarta akibat pencemaran limbah domestik. Yang kedua, upaya penanggulangan pencemaran air sungai akibat pencemaran limbah domestik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel air sungai di segmen Sungai Utara TP1 maupun segmen Selatan TP2 dari ketiga sungai melintas Kota Yogyakarta meliputi Sungai Gajah Wong, Kode, dan Winongo. Untuk selanjutnya diujikan di Balai PBPKJ PJK Yogyakarta.
Hasil uji laboratorium selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu air kelas 2, yaitu peruntukan perairan dan perikanan, dan mendasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2008. Hasil penelitian ini sebagai berikut. 1. Kondisi air sungai yang melintasi kota Yogyakarta, Sungai Gajah Wong, Kode, dan Winongo tidak memenuhi kriteria air kelas 2 yang ditetapkan. Kondisi ketiga, air sungai TP1 dan TP2 teridentifikasi telah mengalami pencemaran dengan kadar BOD, nitrat, bakteri colitinja, bakteri total coliform, dan melebihi ambang batas persyaratan untuk perairan dan perikanan, sedangkan kadar minyak total melebihi ambang batas di TP2 Sungai Kode dan TP1 Sungai Winongo. Upaya penanggulangan pencemaran air sungai di Kota Yogyakarta akibat pencemaran limbah domestik yang direkomendasikan adalah: A. Pengembangan jaringan limbah domestik komunal, baik off-site system maupun on-site system. Apabila kesadaran masyarakat. Yang B. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai agar bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. C. Pemberdayaan masyarakat hingga tingkat RT dalam kerja bakti mingguan hingga sungai bersih dari sampah. D. Pemantauan dan pengawasan pengendalian pencemaran air, termasuk penegakan hukum bagi yang melakukan pelanggaran. Yang E-nya, pendampingan Forsidas Gajah Wong, Pemerti Kode, dan FKWA oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam aspek perencanaan program hingga kegiatan fisik. Yang F. Optimalisasi koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air, BPDAS Opakoyo Progo, di bawah Pemerintah Kehutanan, BBWS Serayu Opak, di bawah Kementerian PU, Dinas PUP ESDM Provinsi DIY. Terima kasih, sekian dari hasil presentasi kami. Tersalah dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.